Nah, senyawa ionik. Senyawa ion merupakan senyawa kimia yang berikatan ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antara atom-atom unsur logam dan non-logam. Atom unsur logam menangkap elektron membentuk ion positif, dan unsur non-logam cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif. Senyawa ionik terbentuk karena tarik antara dua ion yang berbeda muatan. Pada strukturnya ditulis dengan menuliskan perbandingan unsur penyusunnya. Dalam bilangan yang paling sederhana, apabila melarut maka akan terbentuk ion positif dan negatif. Adapun contoh senyawa ion adalah garam atau NaCl. Senyawa ionik dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu senyawa ion sederhana, yaitu senyawa ionik yang mengandung ion-ion yang terdiri dari satu atom, misalnya NaCl, MgCl2, Na2O, MgO. Yang kedua, senyawa ionik yang mengandung kation sederhana anion poliatomik, misalnya K2SO4 dan lain-lain. Yang ketiga, senyawa ionik yang mengandung kation poliatomik dan anion sederhana, misalnya NH4Cl. Yang keempat, senyawa ionik yang mengandung anion dari kation poliatomik, contohnya NH4NO3. Sifat-sifat senyawa ionik. Yang pertama, struktur atau susunan kristal. Dalam keadaan padat, senyawa ionis terdapat dalam bentuk kristal dengan susunan tertentu. Penafsiran terhadap hasil difraksi sinar X pada senyawa ion dapat memberikan petunjuk mengenai susunan internal dan kristal ion tersebut. Misalnya, pada kristal NaCl dapat diketahui bahwa setiap ion Na+ dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Yang kedua, isofor. Senyawa-senyawa ini yang mempunyai susunan yang mirip satu sama lain seperti NaCl dan KNO3 mempunyai bentuk kristal yang sama yang dibentuk isomorf. Di samping itu terdapat pula senyawa-senyawa yang membentuk muatan ion berbeda tetapi memiliki susunan kristal yang sama, misalnya Na, NaF dan MgO, Ca, Cl2 dan K2S masing-masing mempunyai susunan kristal yang sama. Fakta tersebut dapat dijelaskan dengan meninjau konfigurasi elektron ion-ion penyusun kristal tersebut. Yang ketiga, daya hantar listrik. Baik dalam keadaan cair atau meleleh maupun dalam larutannya, senyawa ionis dapat menghantar arus listrik. Yang keempat, titik leleh dan titik didih. Ion positif dan ion negatif pada senyawa ionis terikat satu sama lain oleh gaya elektrostatis yang sangat kuat. Untuk memisahkan ion-ion tersebut, baik yang terdapat dalam bentuk kristal maupun dalam bentuk cairannya, diperlukan energi yang cukup besar yang mengakibatkan titik leleh dan titik didih senyawa ionis juga tinggi. Di bawah ini adalah tabel titik didih senyawa klorida. Yang kelima, yaitu kelarutan. Pada umumnya, senyawa ionis larut dalam pelarut yang mengandung gugus OH- seperti H2O dan C2H5OH yang merupakan senyawa kovalen polar. Sedangkan senyawa kovalen larut dalam pelarut nonpolar. Yang keenam, yaitu reaksi ion. Pada reaksi senyawa ionis, ion-ion tidak tergantung pada ion pasangannya. Misalnya, bila NaCl dan AgNO3 dalam larutan dicampurkan, maka segera terbentuk endapan AgCl. Reaksi terjadi adalah sebagai berikut. Yang ketujuh, keras, kaku, dan rapuh. Di bawah ini adalah contoh gambar dari keras, kaku, dan rapuh.